Di tengah proses hukum yang sedang dijalani pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, sejumlah LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil ini menyuarakan kritik, bahkan meminta pihak kepolisian ini untuk menghentikan proses penyidikan terhadap Panji Gumilang. Kita ketahui bahwa banyak masyarakat yang kemudian meminta Panji Gumilang untuk ditindaklanjuti atas segala kontroversi yang dilakukan dan bermunculan akhir-akhir ini. LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil ini menjadi yang pertama menyuarakan penolakan tindakan kepolisian dan juga MUI. Apa kira-kira landasan dari suara para LSM ini? Saat ini sudah di YLBHI, saya akan menemui ketua dari YLBHI. Kita temukan faktanya. Ya, sudah bersama saya saat ini Ketua YLBHI Mas Muhammad Isnur yang juga bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil. Betul ya Mas ya? Assalamualaikum. Sehat Mas Isnur? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Mbak Tiara. Alhamdulillah sehat. Kita berbicara mengenai yang belakangan sedang ramai Mas. Di tengah penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Kemudian Koalisi Masyarakat Sipil ini menyuarakan untuk polisi berhenti sajalah memeriksa Panji Gumilang. Atas dasar apa Mas Isnur? Jadi kita konsisten selama ini bersuara tegas terhadap pelanggaran konstitusi. Konstitusi menjamin setiap orang bebas meyakini agama kepercayaannya, menjalankan agama dan kepercayaannya. Dan bagian atau tiap-tiap warga negara seperti Panji Gumilang itu bebas meyakini dan menjalankan apa yang dia yakini. Nah, ketika ada upaya kriminalisasi, upaya pemidanaan terhadap orang yang menjalankan agama keyakinannya, itu bagian dari pelanggaran konstitusi. Sekalipun syariat yang kemudian ini ditegakkan ini berbeda dengan yang kita ketahui selama ini. Perbedaan itu adalah bagian dari rahmat, bagian dari kebinekaan. Kita sejak awal sepakat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu dalam tujuan. Dan itu bagi kami melanggar prinsip paling dasar dari bernegara kita. Ketika negara dipaksa atau memaksa dirinya untuk mempidana orang yang berbeda. Berbeda sudah setiap tempat, di mana-mana beda. Di setiap agama ada perbedaan. Lembaga terkait sedang bekerja Mas, antara itu MUI, kemudian juga dari pihak kepolisian saat ini sedang mencari kebenaran. Ketika negara mengambil satu pendapat masyarakat, dia akan menjadi diskriminatif. Karena bisa jadi ada kelompok yang lain yang berpihak ke kelompok ini. Kita hargai pendapat MUI dengan pendapatnya. Tentu itu bagian dari pendapat MUI. Tapi kan banyak kelompok-kelompok yang berbeda juga gitu. Jangan kemudian negara mengistimewakan, mengambil pendapat secara resmi menjadi pendapat negara. Negara pendapatnya didasarkan pada konstitusi. Maka seharusnya polisi kalau masih mau taat hukum, masih mau taat konstitusi, mau disebut sebagai tanda kutip ya penegak hukum, penegak Pancasila, harusnya dia konsisten untuk menegakkan hukum konstitusi ini. Di situ yang kami berpendapat, dan LBH selama ini konsisten dalam perkara Ahok, dalam perkara Lia Aminuddin, dalam perkara Gavatar, kami juga berpendapat dan membela hak konstitusinya. Tapi di urusan yang lain, kami di zaman Ahok ya gugat penggusurannya. LBH Bandung bagian dari LBHI menggugat Zaitun ketika misalnya ada PHK guru-gurunya. Jadi ada pelanggaran yang dilanggar oleh Zaitun dalam konteks konstitusi, ya kami dampingi guru-guru menggugat di PHI, Pengadilan Industrial. Itu konsistensi pemihakan kami terhadap nilai, terhadap konstitusi. Demikian. Jadi pelayanan laporan yang berkaitan dengan penodaan agama, kemudian juga penistaan agama, ini menurut Mas Isnur, secara hukum tidak seharusnya kalau kita baca dilakukan. putusan MK 2010, itu MK sudah bilang bahwa pasal ini bahaya, multi interpretasi, sangat karet digunakannya. Makanya MK merekomendasikan perubahan. Dia nggak mau membatalkan tapi diubah. Itu kewenangannya DPR dan pemerintah. Dan DPR dan pemerintah di 2022 kemarin mengubah pasal 156A dihilangkan, diganti dengan pasal yang bunyinya lebih kepada kalau Anda nyebarin kebencian. Misalnya Anda nggak suka nih, saya nggak suka sama Mbak Tiara. Mbak Tiara punya keyakinan aneh-aneh misalnya, berbeda. Ayo kita serang Mbak Tiara, saya kena. Itu namanya ujaran kebencian. Dan semangat global, semangat universal, semangat ke dunia, di mana Indonesia menjadi bagian di sana, sama. Indonesia selalu bicara agar hate crime ini pada ranah ujaran kebencian, tidak pada ranah keyakinan dan tafsir-tafsirnya. Sejauh ini, mulai dari mencuatnya kasus dan juga kontroversial dari Al Zaitun ini sendiri, sampai kemudian Panji Gumilang diperiksa, saya dengar baru YLBHI atau juga dari Koalisi Masyarakat Sipil yang bersuara untuk kemudian menolak adanya penyidikan, adanya pemeriksaan terhadap Panji Gumilang. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan, Mas Isnur? Kami pertama secara terbuka mengingatkan kepolisian, mengingatkan presiden, pemerintah untuk tidak lebih lanjut mempidana keyakinan,
mempidana penafsiran. Hati-hati. Sekaligus juga mengajak publik ya untuk berhenti. Jangan sampai besok yang kena kita. Sekarang yang kena Zaitun nih. Besok yang kena siapa lagi kena? Ada orang yang resah, ada orang yang berbeda, menganggap kita kemudian jadi dianggap sesat. Ini artinya bentuk protesnya disampaikannya ke polisi? Ke polisi, ke publik, sekaligus ke pemerintah gitu. Demikian. Oleh siapa, Mas? Oleh kami. Dan kami punya tujuan secara terbuka, makanya kami sampaikan. Mereka yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil. Ada 6 lembaga di situ sementara ini. Dan sejauh ini baru suara 6 LSM ini saja yang kemudian melakukan penolakan? Iya, saya belum tahu apakah orang juga bicara, tapi mungkin belum dapat panggungnya gitu ya. Nantinya suara dari para LSM ini akan disampaikan kemana lagi? Karena kemarin kan sudah menyatakan keberatan adanya penyidikan. Selanjutnya akan seperti tentu apa? Gini, tentu Pak Kapolri, Pak Listio yang saya dengar ya, saya lihat dalam beberapa aspek cukup responsif pada pengaduan, harus Pak Listio mengevaluasi, menegur para penyidik yang kemudian bertindak tidak atas dasar konstitusi. Jadi harusnya sistem pengawasan di kepolisian, Kompolnasnya kah, Propamnya kah, atau kemudian pengawas penyidikannya bekerja hati-hati, bekerja mempertimbangkan ulang kembali semangat negara, semangat pemerintah yang sudah menghapus pasal seperti ini di KUHP baru. Bagaimana dengan keresahan masyarakat sendiri yang tadi kita sudah bahas ya Mas ya, berkaitan dengan adanya kekhawatiran mereka, ajaran-ajaran baru yang menyimpang, kemudian juga membawa dampak yang tidak baik bagi mereka yang melakukan kegiatan keagamaan, khususnya di sini adalah Islam. Tugas kita memahamikan lebih dalam tentang maknanya perbedaan, tentang indahnya perbedaan di sana, tentang merayakan Bhinneka Tunggal Ikaan. Itu kita harus rayakan ke arah sana. Bahwa berbeda-beda itu adalah bagian dari khasanah, bagian dari keistimewaan bangsa ini. Dan kita harus bijak melihat perbedaan ini. Dan negara ini sudah sejak awal di set up konstitusinya, undang-undangnya, Pancasilanya untuk menghargai segala perbedaan itu. Oke, Mas Isnur, terima kasih juga Mbak banyak Tiara, atas pandangannya. Amin. Kita temukan fakta selanjutnya, pemirsa. Dari sejak dulu memang dia sudah memberikan pemahaman yang nyeleneh, tidak mewajibkan sholat, kemudian juga imsak itu sampai jam 6 pagi,